Bayangkan kamu bisa membangun aplikasi kelas enterprise sambil rebahan dan dengerin playlist lofi, hanya bermodalkan satu file HTML dan bantuan asisten digital yang lebih pintar dari mantanmu. Halo kawan-kawan, seperjuangan sintaks dan pejuang error 404. Selamat datang di era di mana coding bukan lagi soal seberapa kuat mata kamu menatap layar hitam sampai subuh, tapi seberapa vibe frekuensi kamu dengan kecerdasan buatan. Kita sedang bicara tentang vibe coding. Sebuah seni membangun aplikasi bukan dengan mengetik setiap baris kode sampai jari keriting, melainkan dengan berkolaborasi, berdiskusi, dan merumuskan strategi bersama AI. Saya tahu, beberapa dari kalian mungkin masih terjebak di zona pusing install bundler. Mau bikin aplikasi saja harus npm install sampai memori SSD penuh, dan kipas laptop bunyi seperti mesin jet mau lepas landas. Lupakan itu semua. Kita sedang bicara tentang stack yang nakal, tapi jenius, HTML plus Vue.js via CDN plus offline first database. Tanpa bundler, tanpa ribet. Langsung gas! Strategi otak AI, tangan eksekusi. Di kelas online yang saya jalankan, saya tidak mengajarkan kalian menjadi pengetik kode, karena jujur saja, AI jauh lebih jago soal itu. Saya mengajarkan kalian menjadi arsitek sistem. Kita mulai dengan menggunakan AI sebagai mata-mata profesional. Kita minta AI menggali apa sih yang kurang dari aplikasi kasir yang sudah ada di pasar. Kenapa aplikasi manajemen stok yang mahal itu justru bikin pusing pedagang pasar. Setelah ketemu celahnya, kita minta AI merumuskan fitur yang lebih kompetitif. Kita rancang struktur database-nya dari level MVP, yaitu Minimum Viable Product, yang bisa jalan di HP jadul, sampai level Enterprise, yang bisa menangani jutaan transaksi. Ingat kawan, membangun aplikasi itu seperti membangun rumah. Jangan sampai kita bangun istana, tapi lupa bikin pintu keluar. AI membantu kita membagi level pengembangan supaya kita tidak burnout. Dan yang paling keren, database-nya bukan cuma MySQL atau Firebase biasa. Kita pakai yang aneh-aneh tadi, PouchDB, RxDB, sampai PGLite yang bisa lari di dalam browser tanpa butuh server. Ini adalah kemewahan teknologi yang sering dilewatkan orang-orang yang terlalu sibuk berdebat, framework mana yang terbaik. Namun, di balik kecanggihan ini, ada satu hal yang tidak boleh hilang, niat. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niatnya. Jika niat kita membangun aplikasi ini untuk membantu UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, agar mereka bisa bersaing, agar ekonomi umat terangkat, maka setiap baris kode yang dihasilkan AI atas instruksi kita akan bernilai ibadah. Jangan cuma kejar cuan, kejar juga keberkahan. 10 ide aplikasi out of the box untuk UMKM. Berikut adalah 10 amunisi ide yang bisa kamu eksekusi sekarang juga dengan bantuan AI dan stack PWA offline first kita. Siapkan catatan, atau siapkan mental untuk jadi kaya mendadak. Warung sink, manajemen stok tanpa sinyal. Hutan rimba atau basement mall bukan halangan. Stok barang tetap rapi, sinkronisasi otomatis saat ada sinyal. PWA ini lebih setia daripada janji politik. Oh, dan database-nya, PouchDB plus CouchDB. Berikutnya, hutang lunas, buku kas digital berbasis komunitas. Catat hutang tetangga dengan gaya, notifikasi otomatis lewat WhatsApp, dan fitur tagih dengan sopan. Gak perlu server, data tersimpan di HP masing-masing. Database-nya pakai Gun.js yang sudah terdesentralisasi. Lalu ada pasar antre, sistem antrean lokal tanpa internet. Bikin pasar tradisional serasa bank swasta. Cukup scan QR, pelanggan tahu kapan harus datang ke lapak. Hemat waktu, hemat emosi, bebas kerumunan. Database-nya Dexy.js berbasis IndexedDB. Alright, so Sales Keliling Pro adalah katalog offline interaktif. Sales masuk ke pelosok desa tetap bisa pamer katalog video HD. Pesanan tercatat offline, dan begitu balik ke kota, semua data langsung masuk ke markas besar. Database yang digunakan di sini adalah WatermelonDB. Berikutnya, Barber Vibe adalah layanan booking jasa pangkas rambut secara real-time. Cukur rambut nggak pakai nunggu lama. Cek slot kosong dari PWA, booking tanpa login ribet. Cepat, tepat, dan bikin ganteng seketika. Untuk database-nya, kita pakai RxDB.
Nah, selanjutnya ada Ternak Logic, aplikasi monitoring kesehatan hewan ternak. Ini aplikasi buat bapak-bapak peternak sapi yang gaptek sinyal. Rekam kesehatan sapi di padang rumput, lalu sinkronkan ke dokter hewan saat sudah di rumah. Database yang dipakai adalah Fireproof. Laundry Laju ya, ini adalah POS kasir laundry satuan dan kiloan. Gak perlu laptop mahal, cukup HP Android 500 ribuan kok. Cetak struk via Bluetooth, data juga tetap aman di lokal walau mati lampu. Oh, dan database-nya pakai Loki.js. Kurir lokal, ini manajemen pengiriman RT dan RW. Bangun sistem logistikmu sendiri untuk antar jemput paket warga. Tracking status offline first, jadi kurir gak bingung cari alamat tanpa Google Maps. Database-nya Replicache. Bengkel Smart, ini database spare part dan riwayat servis. Ingatkan pelanggan kapan harus ganti oli lewat PWA yang ringan banget. Riwayat servis tersimpan abadi di memori browser, aman walau ganti perangkat. Database yang dipakai adalah Ditto. Kantin keren adalah self-service order untuk kantin sekolah. Anak sekolah nggak perlu desak-desakan. Pesan dari kelas, ambil saat bel istirahat berbunyi. Simple, cepat, dan modern. Teknologi itu alat, kreativitas itu kunci. Kawan, jangan jadi programmer yang kaku seperti beton korkoran. Dunia berubah. AI bukan musuh, tapi magang yang sangat rajin. Gunakan AI untuk merancang struktur data yang scalable. Minta dia membuat skrip Vue.js yang bersih, meski kita hanya pakai CDN. Jangan mau kalah sama keadaan. Kadang saya tertawa sendiri melihat teman-teman yang masih berkutat dengan staf lingkungan kerja selama 3 hari, sementara kita, dengan satu file HTML dan koneksi ke AI, sudah bisa bikin MVP yang siap divalidasi ke pasar. Itu namanya efisiensi, atau kalau bahasa kerennya, smart working. Tapi ingat, secanggih apapun aplikasimu, kejujuran adalah hal utama. Jangan buat sistem yang memanipulasi data atau merugikan orang lain. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Qast Al-Mutaffifin ayat 1. Aplikasi yang kita bangun untuk UMKM haruslah menjadi timbangan yang adil, sistem kasir yang akurat, catatan hutang yang jujur, dan manajemen stok yang transparan. Itulah misi kita yang sebenarnya. Mari bergabung dalam barisan pasukan Serama. Saya tidak ingin pintar sendirian. Saya bosan melihat tutorial yang itu-itu saja, yang hanya mengajarkan cara membuat to-do list yang tidak laku dijual. Saya ingin kita membangun komunitas yang benar-benar bisa menciptakan solusi nyata untuk masyarakat dengan cara yang paling efisien dan modern. Kita akan bedah lebih dalam bagaimana merayu AI agar memberikan kode yang tidak bagi. Kita akan pelajari bagaimana cara memaksa database client-side ini agar bisa menangani ribuan data tanpa bikin browser crash. Kita akan belajar berpikir sistemis, bukan sekadar menghafal keyword. Sudah siap meninggalkan cara lama yang membosankan? Sudah siap menjadi penyihir HTML yang bisa menyulap UMKM lokal menjadi bisnis digital yang tangguh? Ayo, jangan cuma jadi penonton di pinggir lapangan. Masuk ke dalam vibe yang sama dengan saya. Kita bangun pasukan dev yang tidak hanya jago coding, tapi juga punya empati tinggi pada pedagang-pedagang kecil di sekitar kita. Gak perlu bayar pakai ginjal, cukup bawa niat dan kemauan belajar yang tinggi. Sampai jumpa para pemberani yang berani tampil beda tanpa bandeler. Cukup penasaran dengan keajaiban satu file HTML dan database ajaib ini? Jangan biarkan ide-idemu menguap begitu saja seperti RAM Chrome yang penuh. Gabung sekarang di grup Telegram PUID untuk mulai berkolaborasi, mendapatkan akses ke kelas online, dan menjadi bagian dari komunitas developer masa depan yang peduli UMKM. Klik link di bawah dan katakan halo pada masa depanmu.